Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikannya berbagai macam nikmat yang telah kita syukuri. Tak lupa juga salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Langsung saja di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sumber Ilmu, Intuisi, Indra, Akal, dan Wahyu. Tanpa berlama-lama lagi, pembahasan pertama akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhna Zainina dengan NIM 0112111022. Nah, di sini Akhna bakal ngejelasin kenapa sih pada kesempatan kali ini kami membawakan materi sumber pengetahuan yang terdiri dari intuisi, akal, indra, dan wahyu. Nah, sebelumnya sama-sama harus kita ketahui bersama di sini kita mengambil sumber pengetahuan menurut filsafat ilmu yang terdiri dari intuisi, indra, akal, dan wahyu. Nah, kita juga harus tahu nih bahwasanya itu terdiri dari dua sisi guys. Nah, satu sisi yang dari luar diri kita dan yang kedua adalah dari diri kita. Yang dari luar diri kita itu disebut dengan wahyu. Oke. Dan yang dari diri kita disebut dengan intuisi, akal, dan indra. Itu adalah potensi yang dari diri kita. Dan wahyu hanya dari Allah yang melalui nabi yang disebut dengan mukjizat yang jadinya Al-Quran dan hadis. Begitu secara ruang lingkupnya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui pengertian dari intuisi. Nah, selanjutnya kita ke pengertian dari intuisi. Intuisi secara etimologi diambil dari kata Yunani dari bahasa Latin, yaitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari intuisi. Intuisi diambil dari bahasa Latin yang terdiri dari intuere atau intus. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian intuisi. Intuisi menurut bahasa Latin yang disebut dengan intuere atau intuitus yang berasal dari dua gabungan kata yaitu in dan tueri. In artinya pada dan tueri artinya melihat. Nah, intuisi diartikan menjadi sebagai pengetahuan atau pemahaman secara langsung tanpa ada proses dari pemikiran. Nah, secara terminologinya intuisi adalah sama yang tadi digabungkan karena intuisi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang langsung tanpa adanya proses dari pemikiran gitu. Oke, selanjutnya kita ke sifat intuisi. Sifat intuisi ini adalah bersifat subjektif, teman-teman. Kenapa Akna bilang subjektif? Dari buku yang Akna kutip, dari beberapa buku dan telah Akna paparkan di makalah, itu dia berarti setiap orang merasakan tapi terbatas dalam menjelaskannya. Jadi kita bisa ngerasain nih, tapi kita belum tentu bisa menjelaskannya. Oke, kita lanjut. Dalam kajian filsafat, karena sekarang kita sedang belajar filsafat ilmu, dijelaskan dengan jelas bahwasanya pengetahuan yang dimiliki oleh manusia memiliki sumber. Dengan kata lain, pengetahuan itu tidak timbul dengan sendirinya. Tetapi ada 4 sumber seperti yang tadi diangkat, yaitu intuisi, indra, akal, dan wahyu. Begitu. Jadi intinya, intuisi adalah hidayah atau petunjuk atau disebut dengan ilham yang membuat manusia paham mengenai suatu permasalahan di mana dia tidak mendapatkannya dari proses pemikiran atau berpikir. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode dari intuisi tersebut. Di sini Akna mengambil dari buku pengantar epistemologi Islam. Kebalik ya. Dari karya Bapak Mulyadi Kartanegara, dan Akna juga ada mengutip beberapa pemikiran beliau di makalah yang telah Akna paparkan karena beliau adalah seorang filsafat Islam di Indonesia. Begitu. Nah, di sini kita ambil metodenya. Jadi beliau berkata bahwasanya hati mempunyai kemampuan untuk mengenal objeknya secara lebih akrab dan langsung.
Nah, jadi pengetahuan intuitif adalah pengetahuan eksperiensial, yang artinya adalah pengetahuan didasarkan pada pengalaman. Oke teman-teman, selanjutnya kita ambil contoh dari intuisi tersebut. Ya, karena emang gitu kan, kita semua merasakan intuisi, tapi dalam menjelaskannya susah banget. Lebih susah ngerti dari dia. Astagfirullah. Oke, lanjut. Di sini aku ambil lagi dari Bapak Mulyadi Kartanegara. Beliau mengatakan contoh hati ini dapat diartikan seperti: rentang waktu 1 jam terasa berbeda bagi yang ditunggu dibandingkan bagi yang menunggu. Itu adalah termasuk dengan contoh intuisi. Kalau secara gamblangnya, kata-kata itu 1 jam bersama kekasih itu sebentar, tapi 1 jam bekerja terasa lama. Itu kita rasai bareng-bareng kan, dan itu disebut dengan intuisi. Begitu. Baik, nama saya Muhammad Alfariski, saya moderator sekaligus makalah di dalam kelompok ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai indera. Indra sebagai sumber pengetahuan itu berkaitan dengan empiri. Empiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria yang artinya pengalaman, dalam bahasa Inggrisnya itu experience, dan dalam bahasa Latinnya itu experience. Nah, indra sebagai sumber ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang diperoleh manusia melalui kelima indranya, yaitu mata, hidung, kulit, telinga, serta lidah. Pengetahuan indrawi ini juga disebut pengetahuan yang empiris. Dalam sejarah epistemologi barat sendiri, itu tokohnya adalah Roger Bacon, John Locke, David Hume, dan sejumlah pengikutnya yang lain. Dalam aliran filsafat dijelaskan bahwa indra lah yang merupakan satu-satunya instrumen yang dapat menghubungkan kita dengan alam. Tanpa indra, kemungkinan kita memandang alam ini itu tidak ada atau masih sangat samar. Nah, akal sebagai sumber pengetahuan tanpa melalui panca indera itu tidak dapat diresapi. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh John Locke bahwa pada akal tidak ada sesuatu sebelum itu ada pada indera. Nah, pengetahuan yang bersumber dari indera itu diperoleh manusia sebagai makhluk biotik. Berkat indera, manusia dapat mengatasi taraf hubungan yang semata-mata fisik vital dan masuk dalam medan intensional. Walaupun masih sangat sederhana, indera menghubungkan manusia dengan hal-hal yang konkret material. Nah, indera juga sebagai sumber pengetahuan yang bersifat parsial. Hal itu disebabkan perbedaan indera satu dengan yang lain. Nah, namun pengetahuan indrawi itu juga sangat dibutuhkan karena merupakan pintu gerbang pertama untuk pengetahuan yang utuh. Selanjutnya itu untuk mengetahui jenis-jenis pengetahuan indera itu diperlukan dijelaskan di jenis-jenis indera yang dimiliki manusia. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani dalam tubuh manusia itu dilengkapi dengan faraj, hidung, mata, kulit, perut, tangan, dan telinga. Nah, Islam memandang indera manusia itu terdiri dari dalam dan juga dari luar. Keduanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Baik, selanjutnya adalah fungsi indera sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah indera bersama. Indera bersama ini itu berfungsi untuk menerima kesan-kesan yang diperoleh panca indera dari luar dan diteruskan ke indera batin. Yang kedua adalah indera penggambar. Indera penggambar ini itu berfungsi untuk melepaskan kesan-kesan yang diteruskan ke indera bersama dari materinya. Yang ketiga ada indera perangka yang berfungsi mengatur gambar yang telah dilepaskan dari materi dengan memisah-misahkan dan menghubungkan satu sama lain. Yang keempat ada indera penggarap yang bertugas menangkap arti yang dikandung oleh gambaran-gambaran yang dari indera perangka. Dan yang terakhir ada indera pengikat, itu berfungsi untuk menyimpan arti yang ditangkap oleh indera penggarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yukhni Faida. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai akal. Akal adalah salah satu unsur penting dalam diri manusia yang ada kaitannya dengan akidah. Kehadiran akal dalam diri manusia menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk lain. Keberadaan akal dimaksudkan juga sebagai alat untuk memahami dan mengatur alam, sehingga dengan demikian manusia menduduki posisi sebagai senter di antara semua makhluk Allah. Hakikat akal pada manusia memiliki 4 pengertian, yaitu pertama, akal adalah sifat yang mampu membedakan eksistensi manusia dari binatang. Akal yang difungsikan dengan baik akan membawa manusia pada pemikiran praktis, teoritis maupun abstrak. Kedua, akal adalah hikmah atau kebijaksanaan yang berkembang pada diri manusia seiring dengan bertambahnya pengalaman. Ketiga, akal adalah pengetahuan
yang didapat melalui pengalaman yang berjalan. Orang yang menemukan pengalaman baru dan mendapatkan pelajaran dari pengalaman tersebut, lalu dididik oleh waktu yang berjalan, maka melalui semua proses yang dimaksud, ia akan disebut sebagai orang yang berakal. Keempat, daya alamiah, yakni manakala seseorang mencapai suatu tahap di mana ia bisa mengetahui akibat atau hasil dari tindakan-tindakannya, maka ia dikatakan sebagai manusia yang berakal. Akal itu terbagi menjadi dua macam, yaitu akal garizi atau insting atau naluri, dan akal muktasab, yaitu yang diusahakan. Akal garizi ialah daya kekuatan yang bersedia untuk menerima ilmu. Adapun akal muktasab ialah akal yang dapat menghasilkan ilmu-ilmu dari arah yang tidak diketahui, sebagaimana ilmu yang datang tanpa pemikiran bagi anak-anak kecil setelah ia mencapai usia tamyiz, walaupun tanpa belajar, maupun dari arah yang diketahui sumbernya, yaitu belajar. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang wahyu. Di masa yang akan datang, sangat dibutuhkan ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan antara sumber rasional dan agama ataupun wahyu sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang integralistik menempatkan dua sumber pengetahuan, yaitu Tuhan yang berupa wahyu dan manusia yang berupa akal. Usaha untuk menjadikan wahyu ataupun Al-Quran sebagai paradigma sehingga bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan memerlukan revolusi di bidang ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Secara etimologis, kata wahyu berasal dari kata Arab al-wahyu, dan al-wahyu sendiri adalah kata asli Arab dan bukan kata pinjaman dari bahasa asing. Kata itu berarti suara, api, dan kecepatan. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa kata wahyu memang berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya berarti memberi sugesti, memasukkan sesuatu ke dalam pikiran. Ada juga yang berpendapat bahwa arti wahyu sama dengan inspirasi. Lebih lanjut, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang di dalam dirinya serta diyakini bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan perantaraan, dengan suara atau tanpa suara, maupun tanpa perantaraan. Penjelasan tentang wahyu dapat ditemukan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 yang artinya, dan tiada manusia yang Allah berfirman kepadanya kecuali dengan wahyu atau dari belakang tirai atau dengan mengutus seseorang utusan ataupun malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ilmu pengetahuan akan mengalami krisis ketika teori-teori yang dibangun tidak dapat lagi menjelaskan fakta-fakta yang ada. Dalam situasi krisis inilah ilmuwan akan melakukan revolusi sehingga melahirkan paradigma baru. Wahyu ataupun Al-Quran sebagai sumber pokok dari agama Islam dapat menjadi paradigma baru karena sebagaimana paradigma dalam konsep Thomas Kuhn, Al-Quran dapat dijadikan sebagai suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan umat Islam memahami realitas sebagaimana Al-Quran memahaminya. Oleh sebab itu, maka sebenarnya manusia itu memerlukan wahyu, terutama dalam bentuk kitab suci semisal Al-Quran, sebagai pedoman utama dalam menjalani proses kehidupan yang diyakini berdimensi dunia dan juga akhirat. Muhammad Quraisyah menguraikan secara terperinci tentang fungsi atau tujuan diturunkannya wahyu. Yang pertama, untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan seru sekalian alam. 2. Untuk mengajarkan kepada manusia yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan suatu umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan. Yang ketiga, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual. Dan yang terakhir, untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ahna Zainina dengan yang tadi Akna disebutin di awal ya guys ya. Nah, jadi di sini Akna bakal ngejelasin hubungan dari mereka berempat. Enggak mereka deng. Jadi dari sumber 4 tadi
sumber pengetahuan terdiri 4, yaitu intuisi, akal, indera, dan wahyu. Nah, di sini Akna bentuk dalam bagan. Terlebih dahulu kita harus flashback, karena flashback itu nggak selamanya menyakitin. Oke, jadi ada sumber pengetahuan nih, sumber pengetahuan. Ada yang dari diri kita dan ada yang dari luar diri kita, atau dari luar kemampuan potensi kita. Yang dari diri kita itu ada intuisi, indera, dan akal. Dan yang dari luar diri kita ada wahyu. Nah, wahyu ini disampaikan kepada Nabi dan Rasul, melalui Nabi dan Rasul menjadi Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang dari luar diri kita ini udah pasti benar, gak diragukan lagi. Dan yang dari diri kita adalah intuisi, indera, dan akal. Inilah proses dalam kita menimba ilmu. Oke, jadi Akna contohin dalam bentuk cerita. Misalnya gini, kita dalam belajar filsafat nih, filsafat ilmu. Kan kita lagi belajar filsafat ilmu. Nah, terus ketika kita menerima ilmu, pasti ada yang berbicara atau yang menjelaskan, dan ada yang mencari ilmu itu melalui buku. Nah, semua yang kita lakukan itu adalah indera. Si orang komunikatornya ini pasti menggunakan indera, atau itu indera penglihatan, indera pendengaran, dan mulut. Nah, selanjutnya itu ketika kita mendengarkan dosen kita berbicara, terjadilah proses pemikiran. Nah, dan intuisi adalah hal yang kita ngerti, kita ngerasain akan sesuatu itu, tapi kita susah ngejelasinnya. Nah, lalu benar salahnya itu dikembalikan memakai Al-Quran dan hadis, karena kita belajar filsafat Islam. Begitu. Jadi teman-teman, si intuisi, akal, dan indera ini nggak selalu dipakai bersamaan. Bisa aja dipakai akal dengan indera, bisa aja pakai indera dan intuisi, tergantung pembahasan yang kalian bahas atau yang kita bahas. Begitu. Dan buat teman-teman, kalau mau lebih ngerti atau paham, bisa baca buku teori pengetahuan. Dari karya Bapak Murtadha Mutahari, dan juga kami mengutip dari Epistemologi Islam. Argumen Al-Ghazali atas superioritas ilmu ma'rifat, karya Dr. Ahmad Shadiq MA. Dan juga itu ada buku yang tadi Akna ambil sebagai metode dan contoh mengutipnya, Pengantar Epistemologi Islam. Dan selebihnya Akna kutip dari e-book. Akna ndak punya buku aslinya karena mahal. Bismillah dibeliin. Nah, jadi kami para pemakalah merekomendasiin buat para pendengar, buat para yang ngelihat video kami ini, untuk membaca buku tersebut dan buku yang telah kami paparkan di makalah kami. Jika satu kelas, jadi dapat makalah. Nah, sekian dari saya, Akna Zainina. Bila ada salah kata dan kekurangan, Akna mohon maaf. Dan kepada Allah Akna mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan bagi audiens yang ingin bertanya bisa tinggalkan komentarnya di bawah. Insya Allah akan dijawab oleh pemakalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.